Episode dimulai pada saat itu Sanju sedang mengalihkan fokus para penjahat tersebut agar tidak menemukan Parwati dan juga Daima yang sedang bersembunyi. Sanju juga bertanya-tanya kenapa polisi belum juga bertindak, sedangkan tadinya dia sudah mendengar suara sirine mobil polisi berada di tempat ini. Sementara penjahat itu juga terus memerintahkan kawanannya untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka serta menangkap Sanju supaya mereka bisa lolos dari tempat ini. Kemudian ketua geng memerintahkan beberapa orang menangkap Sanju dan beberapa orang lainnya mengambil uang dan emas di bank ini. Akan tetapi, penjahat tersebut tiba-tiba saja menerima teleponan dari inspektur dan menyuruh mereka untuk segera menyerah. Polisi berkata bahwa tempat ini telah dikepung. Mendengar itu bukannya menyerah, namun penjahat tersebut malah balik mengancam polisi dan berkata, "Kami berjanji tidak akan menyakiti siapapun jika kau memberikan kami mengambil uang dan emas di bank ini, serta membiarkan kami pergi dari sini. Namun jika tidak, maka kami pastikan akan terdapat beberapa korban lagi." Mendengar itu tentu saja polisi tidak mau menuruti kemauan si penjahat. Polisi langsung saja mematikan panggilannya, lalu kemudian menyuruh anggotanya untuk segera bertindak. Para penjahat itu memberitahu semua anggotanya kalau polisi tidak mau menuruti permintaan mereka. Oleh sebab itulah mereka tidak usah segan-segan untuk menembak polisi yang berani masuk ke dalam bank. Karena hanya dengan cara itulah mereka akan bebas dari sini. Dan benar saja, ketika polisi telah memasuki tempat itu, mereka langsung diberondong oleh para penjahat tersebut. Namun syukurnya untuk saat ini, Pak Pol tak satupun yang terkena tembakan. Sedangkan di sisi lain, meskipun pada saat itu posisinya Niti juga sedang dalam bahaya, namun Niti yang sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Parwati, dia pun sempat saja memikirkan cara untuk menjebak Parwati, di mana dengan sengaja Niti langsung saja menjatuhkan lonceng yang di atas meja. Niti berpikir dengan cara itu, maka penjahat itu akan menemukan Parwati di ruangan ini. Dan benar sekali, ketika penjahat itu mendengar suara benda yang terjatuh, mereka pun berpikir ada seseorang di dalam ruangan. Mereka langsung saja memasuki ruangan tersebut dan mereka menemukan Parwati dan Daima yang sedang bersembunyi. Penjahat itu dengan kemarahan meminta Parwati dan Daima untuk menyerah dan mengikutinya turun ke bawah. Mendengar itu tentu saja Niti tersenyum santuy dan berpikir Parwati akan mampus di tangan penjahat itu. Namun sungguh bego, bagaikan bermain Free Fire, senjata AK-47 pun sudah mendarat di kepalanya Niti. Melihat itu tentunya Niti merasa ketakutan karena niat awal hanya ingin menjebak Parwati, namun tak disangka dia juga malah ikut tertangkap. Parwati juga sontak merasa kaget ketika dia melihat Niti yang berada di sana. Parwati berpikir bahwa semua ini adalah kerjaannya Niti. Makhluk ini pasti sengaja menjebak Parwati agar ditangkap oleh penjahat itu. Sedangkan di luar, para polisi India ini pun juga akhirnya dibuat tumbang oleh penjahat tersebut. Dengan keahlian brutalnya, Kang penjahat pun berhasil menembak Pak Pol yang menyebabkan dua polisi tewas di tempat. Sehingga dengan itu nyali Pak Pol pun langsung ciut dan langsung lari terbirit-birit keluar dari gedung. Pak Pol kemudian menelpon rekannya di kantor dan meminta agar segera dikirimkan bantuan. Lalu setelah itu penjahat tersebut langsung menelpon polisi. Penjahat berkata, "Bagaimana dengan sambutanku yang tadi dan apakah kau akan terus menangkapku? Sebaiknya kita akhiri semua ini dan kita kerja sama saja. Biarkan aku pergi membawa uang di bank ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika kau terus saja keras kepala, maka akan kupastikan lebih banyak lagi anggota polisi yang akan koit. Dan perlu kau ketahui Pak Pol, aku juga telah mengetahui siapa sebenarnya Sanju Bajoa. Aku akan menghabisinya jika kau berani macam-macam kepadaku." Mendengar cincong para penjahat itu, polisi pun berkata, "Sanju tidak berada di sini dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa." Lalu kemudian dengan sangar polisi tersebut mematikan panggilannya yang meskipun pada kenyataannya dia sangatlah ketakutan dengan penjahat tersebut.
Beberapa saat setelah itu, ketua geng penjahat itu sangat murka dengan anak buahnya karena anak buahnya tidak becus menghadapi Sanju. Ketua geng meminta bagaimanapun caranya, mereka harus berhasil menangkap Sanju. Karena hanya itu caranya agar mereka bisa selamat dari incaran polisi. Anak buahnya berkata, "Meskipun kami telah mengeroyok Sanju, namun kami tidak mampu mengalahkannya." Sambil menunjuk Parwati, penjahat itu memberitahu ketuanya bahwa Sanju seperti orang yang kesurupan menghajar mereka di saat Sanju melihat wanita ini disakiti. Mendengar itu, ketua penjahat itu bertanya kepada Parwati apa hubungannya dengan Sanju, sehingga Sanju tidak rela melihat dia tersakiti. Akan tetapi Parwati tidak menjawab. Kemudian para penjahat itu langsung mencari biodatanya Sanju di internet karena Sanju adalah orang yang cukup terkenal. Dan setelah dilihat, penjahat itu mengatakan jika gadis ini bernama Pari dan dia istrinya Sanju. Tetapi penjahat tersebut pun dibuat sangat heran setelah mengetahui Pari telah meninggal. Dan sungguh sangat aneh kenapa Pari bisa hidup kembali. Penjahat itu pun tidak mau dibuat bingung dengan itu. Si penjahat berpikir kalau mereka akan membunuh istrinya Sanju untuk yang kedua kalinya jika Sanju tidak menyerahkan dirinya. Mendengar itu, Parwati merasa sangat panik. Sedangkan Niti sendiri merasa kegirangan dan berkata di dalam hati, "Akhirnya apa yang aku tunggu-tunggu akan terjadi juga. Dan aku tidak usah susah payah menyingkirkan Parwati dengan tanganku sendiri." Kemudian Niti berkata kepada penjahat, "Kalian sangatlah benar. Dia adalah Pari, istrinya Sanju." Namun Pari berkata, "Itu sangatlah bohong karena dia dan Pari hanya mirip saja." Niti berkata, "Kenapa kau selalu saja berbohong? Sebaiknya kau akui saja jika kau adalah Pari, istrinya Sanju, dan kau sangat mencintai Sanju." Mendengar bacot Niti yang selalu saja ingin mencari gara-gara dengannya, akhirnya Parwati pun berkata kepada Niti, "Jika kau tetap bersikeras menganggap aku sebagai Pari, baiklah. Aku adalah Pari, istrinya Sanju, dan kami saling mencintai." Dan tiba-tiba saja Niti langsung saja cemburu mendengar itu, sehingga Niti si gila ini pun malah berkata, "Tidak, kau bukanlah istrinya Sanju, dan Sanju tidak mencintaimu." Penjahat itu pun langsung berteriak dan berkata, "Apa sebenarnya maksud kalian? Kalian berdua tidak jelas dan kalian sudah gila." Kemudian penjahat itu menyeret Pari dan menodongkan pisau kepadanya. Pari yang ketakutan pun langsung berteriak meminta tolong dan membuat Sanju mendengarkan teriakannya. Sanju kemudian dengan panik menghidupkan HT yang dia bawa sehingga dia bisa terhubung dengan penjahat itu. Melihat itu, penjahat pun berkata kepada Sanju, "Istrimu telah kami tangkap dan segeralah keluar dan serahkan dirimu. Ini adalah kesempatan terakhir bagimu dan aku tidak main-main. Jangan sampai nantinya kau menyesal dan menangis seperti bocil setelah melihat istrimu tidak bernyawa lagi." Mendengar itu, Sanju merasa sangat kaget. Namun Parwati berkata, "Aku bukanlah istrinya Sanju dan kalian harus percaya." Parwati juga memberitahu Sanju agar tidak keluar karena nantinya dia akan terluka oleh penjahat itu. Mendengar perkataan Parwati, penjahat itu pun sangatlah murka. Dia berkata bahwa kesabarannya telah habis dan dia akan segera menghabisi istrinya Sanju. Sanju yang tidak ingin Parwati tersakiti, pada akhirnya Sanju pun keluar dan menyerahkan dirinya. Melihat itu, Niti pun langsung memarahi Sanju dan bertanya kenapa dia menyerahkan diri hanya karena ingin menyelamatkan Parwati. Sementara Parwati sendiri kembali mengatakan jika dia bukanlah istrinya Sanju. Mendengar itu, penjahat dengan nada mengolok berkata bahwa ini adalah drama percintaan yang sangat aduhai. Seorang pria sangat mencintai istrinya, namun di sisi lain terdapat seorang wanita yang menyukai sang pria yang sudah beristri ini. Sanju berkata, "Kalian telah mendapatkanku. Sekarang lepaskan gadis itu dan biarkan semua orang yang kau sandra untuk pergi." Mendengar itu, penjahat tersebut pun langsung melepaskan Parwati dan dia mulai menyandera Sanju. Namun dengan cepat Parwati memukul salah seorang penjahat itu serta menendang pistolnya ke arah Niti. Melihat itu, Niti mengambil pistol penjahat tersebut lalu menodongkannya ke arah ketua geng penjahat itu. Sanju juga akhirnya berhasil lepas dan dia juga berhasil membuat ketua penjahat itu terpojokkan.
Sanju kemudian menyuruh semua orang untuk pergi dan biarkan Sanju mengatasi para penjahat ini. Namun Parwati bersikeras tidak mau meninggalkan Sanju dan dia berkata bahwa dia juga akan membantu Sanju. Di sini terjadilah perdebatan di antara Sanju dan Parwati, sehingga penjahat itu pun berhasil kembali membalik keadaan dan mereka mulai menodongkan pistol ke arah Parwati. Sedangkan Niti juga ditodongkan pisau. Sehingga melihat itu, Sanju pun kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan nada mengolok, penjahat itu kembali berkata, "Mari kita saksikan drama yang sangat lebay ini kawan-kawan. Terdapat dua orang gadis yang jatuh cinta kepada seorang pangeran. Niti sangat mencintai Sanju, namun Sanju sendiri malah mencintai Pari. Tetapi sangat menyakitkan, Pari malah tidak mengakui Sanju sebagai suaminya. Cinta ini bertepuk sebelah tangan dan tidak akan pernah bisa berakhir." Sambil mengolok Sanju, penjahat itu lanjut berkata, "Hai Bung, lain kali menikahlah dengan orang yang mencintaimu. Dan jangan sekali-kali menikah dengan gadis yang tidak mencintaimu. Karena kalau tidak, maka kau akan sakit seperti ini. Pari sama sekali tidak mengakuimu sebagai suaminya." Kemudian preman itu menegaskan kepada Sanju dan berkata, "Sekarang drama ini akan selesai dan kita lihat apa yang akan terjadi. Aku akan menghitung sampai hitungan ketiga, maka pada saat itu juga anak buahku akan menikam Niti dan di sisi lain akan menembak Pari juga. Kita lihat saja siapa yang akan Sanju selamatkan dan siapa yang akan Sanju biarkan mati. Apakah keberuntungan berpihak kepada Niti ataukah Pari?" Mendengar itu, Parwati dan Niti menjadi sangat kaget. Kemudian preman itu pun mulai menghitung. Dan tepat pada hitungan ketiga, Sanju lebih dulu menyelamatkan Parwati dengan melempar kepala penjahat yang akan menembak Parwati. Lalu kemudian Sanju juga menyerang penjahat yang akan menikam Niti. Dan setelah Parwati dan Niti berhasil selamat, disitulah polisi datang ke sana dengan membawa personil yang cukup banyak. Melihat itu, dengan tergesa-gesa dan spontan Sanju membawa Parwati untuk keluar, sedangkan Niti sendiri dicueki oleh Sanju. Dan ditambah lagi pada saat itu Sanju dan Parwati tak sengaja menabrak tas penjahat tersebut. Sehingga untuk kesekian kalinya Sanju dan Parwati pun beradegan romantis di depan mata kepalanya Niti sendiri. Niti yang tentunya telah berkali-kali lipat dibuat sangat kesal dan cemburu oleh Sanju dan Parwati. Seketika itulah timbul pikiran jahatnya Niti kepada Parwati, di mana dia akan menembak Parwati dengan pistol yang berada di tangannya. Niti yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia pun berpikir bahwa Parwati harus mati. Kemudian Niti langsung saja mengarahkan pistol itu kepada Parwati dan mulai menarik pelatuknya. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Apa selanjutnya yang akan terjadi? Apakah Parwati akan tertembak oleh Niti atau bagaimana? Kita akan saksikan kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, langsung saja ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.